Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Senin, tanggal 29 Desember 2025, hari kelima dalam oktav Natal. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, dengan perantaraan Putramu Yesus Kristus, Engkau menghendaki agar kami hidup dengan saling menaruh cinta kasih. Curahkanlah Roh-Mu agar kami selalu dapat melaksanakan kehendak-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 2 ayat 22 sampai 35. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat, Maria dan Yusuf membawa kanak-kanak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkan dia kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak sulung, anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung terkukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh hidupnya, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke Bait Allah. Ketika kanak-kanak Yesus dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan apa yang ditentukan hukum Tuhan, hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang anak Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, suasana Natal masih kita hidupi dalam oktav Natal ini. Dan hari ini kita memasuki oktav Natal hari kelima. Hari ini gereja mengarahkan mata kita kepada Maria, Yusuf dan Yesus yang datang ke Bait Allah untuk mempersembahkan anak itu kepada Tuhan. Di sana mereka bertemu Simeon,
seorang pria tua yang setia menanti keselamatan Allah. Momen sederhana ini mengajarkan kita makna Natal yang mendalam. Yesus datang untuk membawa keselamatan, namun keselamatan itu bertumbuh melalui ketaatan, kesetiaan, dan pengorbanan keluarga. Perayaan Natal memang penuh keindahan, tetapi hidup setelah Natal menantang kita. Mampukah kita tetap setia ketika sukacita mulai berubah menjadi tanggung jawab dan pengorbanan? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Simeon disebut seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Ia telah lama menunggu, namun ia tidak menyerah, sebab ia yakin akan janji Tuhan. Ketika ibu menggendong bayi Yesus, ia berseru, "Mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu." Pesannya untuk kita, Allah selalu menggenapi janjinya, tetapi kesetiaan menuntut waktu, iman, dan harapan. Banyak keluarga terlalu cepat menyerah. Ketika doa belum dikabulkan, ketika pasangan belum berubah, ketika anak belum kembali, ketika ekonomi tidak segera membaik. Natal mengingatkan kita, keselamatan bukan datang sekaligus, tetapi bertumbuh dalam kesetiaan. Jika kita tetap percaya, tetap berdoa, tetap mengasihi, akan tiba waktunya keselamatan menjadi nyata. Maria dan Yusuf mempersembahkan Yesus ke Bait Allah sesuai hukum Tuhan. Taat bukan karena terpaksa, tetapi karena mereka menempatkan Allah sebagai pusat kehidupan keluarga mereka. Tema Natal 2025 menegaskan Allah hadir menyelamatkan keluarga. Tetapi keselamatan akan dialami bila keluarga membiarkan Allah memimpin, mendidik anak dalam iman, mengandalkan Tuhan dalam keputusan, menaruh sabda sebagai dasar seluruh kehidupan. Banyak keluarga merindukan perubahan, namun tanpa membuka pintu bagi Allah. Rumah menjadi diselamatkan jika Kristus tinggal di dalamnya. Simeon menubuatkan bahwa Maria akan merasakan pedang penderitaan. Yesus hadir membawa keselamatan, tetapi keselamatan itu melewati salib lebih dahulu. Demikian juga keluarga. Cinta bukan hanya perasaan, kesetiaan bukan hanya suasana, komitmen bukan hanya kata-kata. Ada masa indah, tapi ada masa sulit. Air mata, salah paham, kegagalan ekonomi, sakit, ketegangan hidup. Namun bukan berarti Tuhan tidak hadir. Justru di saat sulit, Tuhan sedang bekerja membentuk kedewasaan dan kesucian keluarga. Allah hadir menyelamatkan keluarga bukan dengan mengambil salib, tetapi dengan berjalan bersama keluarga di bawah salib. Simeon bersukacita bukan karena hidupnya mudah, tetapi karena ia bertahan sampai akhir. Keselamatan tampak saat ia tidak berhenti berharap. Begitu juga keluarga. Natal bukan hanya untuk dirayakan, tetapi untuk diteruskan menjadi kesetiaan setiap hari. Tetap berdoa meski lelah, tetap memaafkan meski tersakiti, tetap bersyukur meski kekurangan, tetap bersama meski gagal, tetap percaya meski belum melihat perubahan. Keluarga yang bertahan dalam kasih akan mengalami karya Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, keselamatan itu nyata dan ia lahir dalam keluarga. Keluarga Yesus menjadi teladan, taat kepada Tuhan, setia dalam tugas, rela berkorban demi rencana Allah. Simeon mengajarkan kita bahwa harapan tidak pernah sia-sia bila ditaruh pada Allah. Di tengah perjalanan hidup keluarga kita, mungkin ada luka, kecemasan, kekurangan, dan air mata. Tetapi Allah hadir menyelamatkan keluarga setiap hari
perlahan tapi pasti. Semoga setelah perayaan Natal ini, kita tidak hanya merayakan kelahiran Yesus, tetapi mengizinkan Ia tinggal dan bekerja dalam rumah tangga kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita akhiri renungan pagi kita ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu hari ini yang meneguhkan iman dan pengharapan kami. Terima kasih karena melalui kehadiran Yesus, Engkau tinggal bersama kami dan menyertai keluarga kami. Ajarilah kami meneladan Simeon yang setia menantikan keselamatan, dan meneladan keluarga kudus, Maria dan Yusuf yang taat kepada kehendak-Mu. Biarlah kasih-Mu menjadi dasar keluarga kami, harapan-Mu menjadi kekuatan kami, dan kehadiran-Mu menjadi sukacita kami. Tuhan, kami menyerahkan hari baru ini ke dalam tangan-Mu. Berjalanlah bersama kami dalam pekerjaan, kekhawatiran, keputusan, dan perjuangan kami hari ini. Jadikan kami pembawa damai, kasih, dan harapan bagi keluarga dan sesama. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.